Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Siswadi Jitongkoy di channel Siswadi Jitongkoy. Gimana kabarnya hari ini? Salam sehat ya. Sebelum saya lanjut ke video hari ini, teman-teman yang belum subscribe dimohon untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Like juga, komen ataupun share di media sosialmu, biar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menarik. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan cerita nyata. Jikalau kemarin saya sudah bercerita tentang kejadian nyata yang dialami oleh kakek dan ayah saya. Nah, kalau kali ini saya akan bercerita kejadian yang saya sendiri alami waktu saya kecil. Jadi teman-teman, kita nggak tahu, banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari yang ada di sekitar kita ya. Baik itu yang nyata ataupun tidak nyata. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman atau cerita waktu saya kecil ya. Kira-kira waktu itu saya berumur sekitar 11 atau 12 tahun ya, atau kurang ya. Dan kebiasaan kami biasanya kalau di kampung ya, kalau pulang sekolah itu pasti mandinya di sungai ya, di Sungai Miri ya, seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya. Sungai Miri, kalau musim kering seperti ini, musim kemarau seperti ini, airnya jernih dulu ya teman-teman, dan kami mandi biasanya bisa berjam-jam. Singkat cerita ini mungkin saya beri judul, kalau kemarin tuh kemunculan dua anak misterius dari Sungai Miri, kalau sekarang mungkin saya ambil judul ceritanya kemunculan anak yang menarik anak yang sedang mandi di Sungai Miri ya. Jadi kemunculan seorang anak misterius yang menarik kaki ya, anak yang sedang mandi di Sungai Miri. Kebetulan anak yang ditarik kakinya itu adalah teman saya. Jadi ceritanya begini teman-teman, sekitar jam 12, jam 1 siang ya, kami pulang sekolah. Waktu itu saya kalau nggak salah itu kelas 1 kelas 6 atau kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, saya lupa ingat ya. Lalu biasanya tidak ada yang mengajak ya, kami langsung inisiatif sendiri langsung turun ke sungai ya. Banyak teman-temannya, teman saya itu bisa 5 sampai 6, bisa sampai 10 orang. Biasanya kalau kami dulu waktu di kampung itu kebiasaan kami itu mandi telanjang ya. Kalau saya enggak ya, saya tetap pakai baju. Teman-teman yang lain yang masih kecil-kecil, umur segala 7 tahun, 6 tahun, ada yang umur 10 tahun. Kalau di kampung biasanya dulu kami mandi telanjang ya. Nah, waktu itu kami mandi ya, ada perempuan ada laki-laki. Kami mandi karena airnya sangat surut sekali ya, musim kering atau musim kemarau. Jadi akhirnya kami mandi itu enak sekali, jernih lagi ya. Dalamnya itu paling 1 meter, 1,5 meter paling dalam ya, Sungai Miri waktu itu. Jadi teman-teman, aduh nostalgia sekali ya, luar biasa waktu kecil ya kalau mandi di sungai ya, apalagi jernih. Nah, tiba-tiba, karena kalau dulu MCK masih di sungai, jadi waktu itu saya masuk ke WC ya, karena mau beol ya. Nah, jadi teman-teman yang lain tuh berteriak, tolong. Lalu maksudnya apa yang tolong? Lalu saya keluar, saya sudah cuci saya sudah beol, saya sudah cuci. Saya lihat teman-teman itu naik semua ke lanting atau ke batang kayu yang jadi tempat kami mandi itu ya, tempat MCK itu ya, kami bilang itu lanting. Naik semua ke lanting kami ya, lanting kami yang saya ada kasih foto ini ya. Lalu apa saya bilang ya, apa yang terjadi? Itu teman kita ditarik katanya. Hah? Tarik siapa? Lalu terlihatlah teman kami itu perempuan ya, dia lebih kecil dari kami. Kayak ada yang menarik dia gitu ya, menarik dia dari dalam air itu. Padahal nggak dalam teman-teman, 1 meter, 1,5 meter. Anggap saja ini ya, sedada ya, nggak sampai sedada ya. Jadi kami bingung. Lalu teman kami yang lain bersama dengan saya ya, memegang tangan
teman kami yang ditarik ini ya, kami dari atas lanting itu ya, kami pegang tangannya erat-erat, tolong tolong katanya. Lalu sekilas kami melihat di dalam air itu ada orang yang berenang, memang benar-benar menarik kakinya. Merinding saya berceritanya teman-temannya. Lalu kami nggak habis akal, teman-teman yang lain ada yang saya nggak berani ya, karena saya memang kadang-kadang penakut ya. Lalu teman kami yang lainnya terjun ke air, ikut menarik ya. Lalu terjadilah tarik menarik, yang di bawah itu menarik, yang kami yang di bawah air itu ya, yang kami teman-teman ini menarik teman kami ini juga. Lalu akhirnya menang kami karena kami banyak, karena kami prediksi hanya satu orang yang di dalam air itu ya. Lalu akhirnya muncullah anak yang menarik tadi ya, yang menarik teman kami perempuan ini. Kami semua sudah naik ke lanting. Tiba-tiba pas dia muncul itu teman-teman, sesuatu yang aneh ya. Anak itu muncul, kepalanya botak ya, seusia dan kami juga, mungkin umurnya 7 atau 10 tahun. Tatapannya kosong ya, pandangannya kosong, tidak ada bereaksi sama sekali. Lalu kami tanya, dia nggak menjawab. Kenapa kamu tarik teman kami? Nggak menjawab. Lalu akhirnya tidak sampai berapa lama, karena kalau zaman sekarang sempat kami video, karena waktu itu nggak ada segala foto, nggak ada segala HP seperti sekarang, nggak bisa kami foto, nggak bisa kami video ya. Lalu setelah dia muncul itu kepalanya aja teman-teman ya. Setelah dia muncul kepalanya itu melihat kami dengan tatapan kosong yang mengerikan lah gitu ya. Wajahnya itu pucat pasi teman-teman, yang menarik teman kami itu tadi. Setelah dia melihat kami, muncul kepalanya sedikit seperti itu, dia langsung nyelam lagi ke air. Saat dia nyelam lagi ke air itu, dia langsung lenyap. Kami itu tunggu-tunggu teman-temannya, apakah dia itu muncul lagi, karena kan nggak dalam, 1 meter, 1,5 meter. Kita bisa bayangkan ya, hanya 1 meter. Dan di situ nggak ada nggak ada, kalau tempat daerah lanting kami itu nggak ada yang terlalu dalam teman-teman, sampai ke tengah-tengah laut sana ya, tengah-tengah sungai itu, tengah laut sungai itu ya, nggak ada yang dalam. Rata-rata 1 meter, 1,5 meter. Kami lama ya, yang kami lihat itu hanya kayak pusaran air aja ya. Setelah dia menghilang ke dalam air itu, pusaran air gitu, habis itu pusarannya lenyap, dia langsung lenyap. Biasanya kalau manusia itu dia mampu, apalagi anak kecil ya, dia mampu bertahan untuk tidak bernapas di dalam air itu paling 1 detik ya, 1 detik maaf, 1 menit, itu sudah lama ya. Saya kira untuk seusia kami waktu itu 10, 7 tahun atau 11 tahun itu paling lama 30 detik. Kalau 1 menit itu luar biasa sudah ya. Dan kami menunggu dia sampai muncul lagi. Ada teman kami yang bawa kayu segala, mau mukul orang misterius tadi yang dari dalam sungai itu ya. Kami tunggu situ sampai lebih dari setengah jam kami tunggu, nggak ada dia muncul lagi teman-teman. Pokoknya dia setelah kepalanya muncul dengan tatapan kosong, wajah yang mengerikan, berbentuk anak kecil. Oh ya, saya lupa tadi, kulitnya itu agak kehitaman, pucat ya. Setelah dia muncul, dia nyelam lagi ke dalam air. Lalu setelah nyelam itu kayak ada pusaran air. Setelah pusaran air itu nggak ada, dia langsung lenyap. Kami tunggu sekitar setengah jam, nggak ada lagi dia muncul. Muncul pun nggak ada. Kami lihat di situ, pokoknya tidak ada lagi dia muncul, anak itu. Nah itu membuat kami menjadi ketakutan. Cepat kami pulang dan kami trauma teman-temannya. 1-2 bulan setelah itu kami agak nggak berani mandi lagi di sungainya. Jadi akhirnya kami mendapat kesimpulan bahwa memang di Sungai Miri itu mungkin ada yang menunggunya gitu ya. Dan beruntung teman kami tadi dapat kami selamatkan, tidak sempat ditariknya. Sampai sekarang saya nggak pernah dengar lagi cerita tentang kemunculannya. Jadi mungkin dia sudah lenyap, dimakan oleh waktu, kita nggak tahu juga teman-teman. Lanting kami juga sudah rusak ya, sudah hanyut ya. Jadi sekarang pun di sana banyak lubang-lubang sedot ya, lubang uak kami bilang bahasa Dayaknya itu ya. Jadi tempat setelah orang nyedot itu lalu ada lubang-lubang itu banyak di sana sekarang ya. Kalau dulu nggak ada ya, tapi nggak ada lagi kemunculan apa-apa ya, walaupun di sana sudah surut air dan apa-apa, nggak pernah kemunculan lagi. Jadi artinya
mungkin saja di sekitar kita ini ada sesuatu yang menghuninya selain kita. Kalau saya, keyakinan saya sebagai orang yang punya Tuhan ya, saya orang Kristen, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Tapi mungkin penghulu di udara katanya kan, ya, orang-orang yang enggak bukan orang-orang ya, intensitas yang yang lain selain kita ya, mungkin keberadaan yang lain yang tidak terlihat mungkin ada ya. Tapi saya tetap menyerahkan kepada Tuhan bahwa tidak ada yang lebih kuasa, yaitu kuasanya itu yang lebih berkuasa itu adalah Tuhan. Nah, jadi nanti mungkin sampai di sini dulu cerita saya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau ada sumber cerita yang tidak tidak valid ya. Tapi ini sangat valid karena saya memang mengalaminya sendiri. Nanti saya akan cerita lagi teman-teman ya. Ada cerita yang sangat menarik juga. Judulnya itu Gajah Mina. Nah, nanti ya, tunggu video saya selanjutnya karena ada makhluk misterius yang ada di tempat kami yang namanya Gajah Mina. Nanti saya ceritakan ya di video selanjutnya. Oke teman-teman, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Salam dari saya Siswadi Jitongkoy, dan biarlah kita selalu sehat di dalam seluruh kehidupan kita. Selamat siang.